terpercaya. Aksi unjuk rasa dari berbagai organisasi mahasiswa di Gorontalo yang menuntut tunjangan DPR RI dan Undang-Undang Perampasan Aset berakhir ricuh. Sebuah pohon yang berada di dekat SMP Negeri 1 Tilango, Kabupaten Gorontalo tumbang dan menimpa ruang belajar. Seorang wisatawan asal Selandia Baru mengajak warga untuk membersihkan sampah di pesisir pantai di kawasan wisata Hiu Paus, Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari di Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai organisasi di Kota Gorontalo yang digelar di Perlimaan Telaga, Kota Gorontalo, menuntut kebijakan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak wajar. Mahasiswa dari berbagai kelompok organisasi kemahasiswaan ini menuntut agar DPR RI segera mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset, menuntut kebijakan tunjangan anggota DPR, dan meminta usut tuntas insiden meninggalnya pengendara ojol yang meninggal tertabrak mobil Brimob saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan membakar barrier atau pembatas jalan, satu persatu mahasiswa melakukan orasi. Selain itu, unjuk rasa ini juga dijaga aparat kepolisian dari Polda Gorontalo. Kawan-kawan masa aksi, instruksi! Ada dengan rakyat, maka ada sepantasnya. Lembaga. Sementara itu, Saudara, ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai organisasi di Gorontalo yang berunjuk rasa di Perlimaan Telaga, Kota Gorontalo berakhir ricuh. Massa terpaksa dibubarkan dengan menggunakan gas air mata. Massa dari berbagai kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa di Perlimaan Kota Gorontalo yang menuntut kebijakan tunjangan DPR RI dan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta mengusut kematian pengendara ojol saat unjuk rasa berlangsung hingga Senin petang 1 September 2025. Selain itu, massa kecewa lantaran tidak dapat bertemu dengan Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo hingga petang, sehingga massa mulai membakar pembatas jalan. Hingga melewati petang, pengunjuk rasa tidak membubarkan diri, sehingga Satuan Brimob Polda Gorontalo terpaksa menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk membubarkan aksi. Sejumlah massa aksi ditangkap dan diamankan ke Mapolda Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwasanya untuk waktu unjuk rasa sampai dengan pukul 17.00 dan kita memberikan kelonggaran sampai 18.00. Namun demikian sudah kita lakukan negosiasi termasuk dengan Korlap dan para pengunjuk rasa. Mereka belum membubarkan diri. Nah, oleh karena itu tadi kita melakukan upaya-upaya untuk membubarkan aksi unjuk rasa karena memang sudah melewati waktu yang ditetapkan. Dan sekarang alhamdulillah aksi juga sudah selesai dan untuk tugas pengamanan juga sudah kembali ke Mapolda. Demikian. Brimopolda Gorontalo berhasil membubarkan aksi, bahkan beberapa mahasiswa mundur hingga ke gerbang kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Kondisi pun kembali kondusif saat masa aksi masuk ke dalam kampus. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, ratusan pengemudi ojek online di Gorontalo menggelar zikir bersama sebagai bentuk solidaritas untuk almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dalam insiden aksi demo di gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
aturan tentang tarif yang ada. Mengenang almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dalam insiden aksi demo di gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Ratusan pengemudi ojek online Gorontalo ini memilih mengirimkan doa untuk almarhum Afan Kurniawan melalui lantunan zikir bersama. Pengurus Aliansi Pengemudi Ojek Online Gorontalo bilang, aksi zikir bersama ini sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian atas polemik yang kini terjadi. Tak hanya menggelar zikir bersama, pengemudi ojek Gorontalo juga menegaskan tidak akan terlibat dalam aksi demo dan mendukung pemerintah dalam menjaga kondisi yang aman di daerah. Sebagai bentuk solidaritas kita dari teman-teman ojek online Gorontalo, dan kedua sebagai bentuk doa kepada meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kondisi situasi yang ada sekarang. Kalau di kemudian hari ada aksi-aksi yang akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, kami dari pihak pengurus aliansi ojek online Gorontalo itu sudah menyatakan sikap bahwa kami tidak akan mengikuti, dan apabila ada yang menggunakan atribut kami ketika pada aksi-aksi yang ada di Provinsi Gorontalo, itu sudah kami dapat pastikan mereka bukan bagian dari kami. Sementara itu, Kapolda Gorontalo mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat memecah belah dan mengganggu keamanan daerah. Kami, Polda Gorontalo dan jajaran, siap untuk mengawal rekan-rekan yang akan unjuk rasa agar semua berjalan kondusif. Terima kasih dari penyataan dari rekan-rekan ojol tadi, sudah ada penyataan bahwa sudah terwakili sekarang untuk besok tidak ikut serta dalam penyampaian aspirasi. Nah, semoga besok berjalan kondusif. Dalam aksi solidaritas ini, ratusan pengemudi ojek online juga menerima bantuan berupa beras SPHP dari Polda Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Sementara itu, saudara, seorang pengendara ojek online meninggal dunia akibat dikeroyok saat aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui awalnya berada di lokasi aksi untuk melihat unjuk rasa. Namun saat berada di lokasi, korban diteriaki sebagai intel oleh massa sehingga korban dikeroyok. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina, namun luka di bagian kepala yang cukup parah membuat korban meninggal dunia. Pihak keluarga meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas pelaku pengeroyokan tersebut. Jadi sebelum kejadian itu adik ini, almarhum ini sempat menonton dan artian bukan di titik lokasi ya, di titik lokasi demonstran, tapi di depan lorong ini, depan jalan itu, di pinggir jalan. Terus sebelum kejadian sempat di samping saya. Tidak lama kemudian dia bergeser, katanya mulai ke arah ini ke arah, iya, bukan sampai beliau persis sampai di depan Umi di Boswa. Kemudian diajak sama temennya kalau nggak salah ya, diajak temennya masuk ke ini, ke demonstran. Nah, dari situ singkat cerita, dari situ korban diteriaki bilang ini intel, jadi langsung dikerumuni sama massa, dikeroyok. Sebuah pohon yang berada di dekat SMP Negeri 1 Tilango, Kabupaten Gorontalo, tumbang dan menimpa ruang belajar. Akibatnya 11 pelajar dan seorang guru menjadi korban. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, angin kencang yang melanda Kabupaten Gorontalo mengakibatkan sebuah pohon tumbang yang berada di dekat SMP Negeri 1 Tilango dan menimpa ruang belajar. Akibatnya 11 siswa dan guru menjadi korban. Pohon dengan ukuran besar yang berada di kebun warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 1 Tilango Kabupaten Gorontalo tumbang dan menimpa ruang belajar akibat angin kencang. Atap hingga ruang kelas rusak parah. 11 siswa dan 1 guru menjadi korban hingga harus mendapatkan perawatan medis. Ya, saat itu memang baru keluar saya di ruangan situ. Sementara ngajar, Pak. Saya observasi guru di ruangan situ. Baru saya keluar, belum duduk di meja saya, ini coba bunyi. Tidak diketahui apa. Pokoknya berarti tiba-tiba. Nah, pas saat rubuh itu Pak, di kelas itu apa? Sedang ada proses pembelajaran atau proses pembelajaran sementara jalan. Guru matematika itu sekarang di rumah sakit. Karena ada korban ini Pak. Dia benturan di kepala. Kena. Keluarganya langsung bawa ke rumah sakit. Siswa ada 11 orang bawa ke puskes. Alhamdulillah dokter suruh pulang. Artinya tidak terlalu begitu diobservasi selama 30 menit. Tidak ada kejadian-kejadian yang dilihat dokter sudah boleh pulang. Hanya guru itu yang dirawat di rumah sakit. Guru sekarang di rumah sakit, saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi dan membersihkan ruang kelas dari batang pohon yang tumbang. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Sekolah Dasar Negeri Malalayang di Kota Manado, Sulawesi Utara menjadi salah satu penerima tahap awal paket interaktif flat panel atau TV interaktif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kegiatan belajar mengajar. Perangkat TV interaktif ini dikirimkan bersama 1 unit laptop pada bulan Mei yang lalu untuk membantu pembelajaran secara digital di sekolah. Meski baru 1 unit diterima, pihak sekolah menjadwalkan penggunaan perangkat interaktif ini digunakan secara bergilir di setiap kelas. Sementara itu, pihak Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara menyebut distribusi layar TV interaktif ini akan menyasar sekolah berbagai tingkatan di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Kalau untuk kami pihak sekolah, khususnya guru, kami sangat antusias, sangat berterima kasih karena dengan adanya papan interaktif ini membuat kami terpacu untuk memberi pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Jadi papan interaktif ini memang sangat membantu kami untuk memudahkan pekerjaan kami sebagai guru. Dan juga bagi anak-anak, mereka juga antusias sekali karena dengan adanya papan interaktif ini ditambah lagi di dalamnya ada games dan sebagainya, maka anak-anak lebih bersemangat belajar dan lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Pada dasarnya seluruh perangkat ini kalau di jadwal yang ada itu akan diterima di bulan November. Nah, saat ini di Sulawesi Utara dan di beberapa daerah yang lain sedang dilakukan proses verifikasi dan validasi data. Sekolah yang akan menerima interaktif flat panel atau IFP atau mungkin yang biasa disebut dengan smart board. Jadi di Sulawesi Utara sebenarnya sejauh ini sudah ada data di kami, ada 3 sekolah yang untuk uji coba, itu sudah ada di SD Negeri Malalayang, SD Negeri 125, dan SD Negeri 55 Manado. Saudara, demi menekan harga pangan terutama beras yang terus naik, Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara menggelar gerakan pangan murah di kawasan air besar Kota Ambon, Maluku. Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga. Sekitar 5 ton bahan pangan disiapkan berupa beras SPHP, minyak kita, dan gula pasir. Semuanya dijual di bawah harga pasaran. Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi dan membantu daya beli masyarakat. Gerakan pangan ini serentak dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara dan menurut rencana akan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Untuk menunjang kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, Bulog Maluku, Maluku Utara telah menyediakan stok hingga 48.000 ton pangan.
Hari ini kita lakukan di wilayah kerja Bulog Maluku Utara. Untuk di Maluku kita ada kurang lebih di 48 titik Maluku Utara hari ini yang kita lakukan. Jadi 28 titik itu ada di Provinsi Maluku, 20 titiknya ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, yang kita siapkan untuk hari ini kurang lebih ada 501 ton yang kita gelontorkan di semua titik. Khusus untuk Kota Ambon, per titiknya kita siapkan 5 ton. Merasa terbantu karena harganya di bawah harga pasar. Tapi alhamdulillah sih juga dapat minyak kelapa dengan harga 15, yang harganya di pasar kan beda dengan harga ini. Terus gula, memang gula dia hampir sama saja, tapi ya lumayan lah. Harga berasnya dia di pasar kan sudah 75, di sini 60. Saudara, ratusan pasangan di Kota Ambon, Maluku mengikuti sidang isbat pernikahan yang digelar pemerintah kota bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A dan Kementerian Agama Kota Ambon. Ratusan pasangan ini merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di bawah tangan, namun belum terdaftar secara hukum negara. Ratusan pasangan yang mengikuti proses ini hanya datang membawa saksi untuk melangsungkan isbat nikah oleh hakim dan dilakukan pengesahan hukum dari Pengadilan Agama, mencetak akta buku nikah, dokumen kependudukan, serta dibuat akta kelahiran dan kartu identitas anak jika telah memiliki anak. Di sini mereka akan dicatatkan, memperoleh buku nikah, diakui oleh negara dan mendapatkan seluruh dokumen kependudukan. Baik itu kartu keluarga karena sudah menjadi suami istri, kemudian KTP, akte kelahiran anak, kartu identitas anak dan lain-lain yang menjadi kebutuhan mereka untuk pengurusan ke depan. Mereka sudah memperoleh status itu. Sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota Ambon atas program isbat dan mendapatkan buku nikah gratis, dan program ini bagi kami sangat membantu dan cukup luar biasa. Seorang wisatawan asal Selandia Baru mengajak warga untuk membersihkan sampah di pesisir pantai di kawasan wisata Hiu Paus. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Wisatawan asal Selandia Baru yang berkunjung ke wisata Hiu Paus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai. Salah satunya dengan membersihkan sampah plastik di pesisir pantai. Wisatawan asal Selandia Baru bernama Frank datang ke kota Gorontalo tidak hanya untuk menikmati wisata Hiu Paus yang terkenal, namun kedatangannya di tempat ini juga mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah plastik yang berada di pesisir pantai. Frank bilang potensi wisata yang indah dan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat tidak bisa dibiarkan rusak karena tercemar sampah. Selain bisa merusak lingkungan, sampah plastik juga dinilai dapat membahayakan ekosistem laut serta keberlanjutan hidup hiu paus yang ada. Fantastic, had a fantastic experience. Very beautiful. 3 whale shark, very close. I thought, whoa. I have to clean the beach. I have to help the whale shark. I have to clean the beach. Because what will happen, the whale shark will die from too much plastic. Maybe take a few years, but the whale shark will die, mouth open, eating plastic. He will die. And then nothing here, and people will lose their jobs. God, they'll not have any more whale sharks. Tourism will be dead. You know, very important to save the whale shark. Dia salah satu alasannya kenapa dia cuma pengen hiu paus ini berkelanjutan. Dia mau hiu paus ini tetap hidup. Karena kalau misalnya banyak plastik di sekitar hiu paus akan mati. Dan orang-orang di sekitar sini tidak akan ada pendapatan, tidak akan ada pekerjaan. Itu salah satu alasan dia kenapa dia ingin membersihkan plastik yang ada di sekitar whale shark. Jadi dia ini di Gorontalo sudah 2 kali datang. Yang pertama dia datang itu 3 hari. Kemudian dia balik lagi, terus sekarang dia sudah 3 hari lagi di Gorontalo, dan yang mengumpulkan sampah plastik itu dibayar.
Aksi wisatawan asal Selandia Baru ini pun diharapkan dapat menjadi langkah inspiratif agar pemerintah dan pengelola dapat lebih memperhatikan kebersihan kawasan objek wisata demi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, setelah buron selama lebih dari 3 tahun, tersangka kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Seram bagian Barat ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Maluku. Tersangka ditangkap di Manokwari, Papua Barat setelah buron selama 3 tahun. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejati, Maluku dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Ina Mosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Namun, sejak 2022, tersangka melarikan diri saat proses penyidikan berlangsung. Pelaku merupakan salah satu dari 3 tersangka lainnya, termasuk Kepala Dinas PUPR yang telah lebih dahulu menjalani proses hukum dan vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Kasus korupsi Jalan Ina Mosol ini diketahui merugikan negara hingga 7 miliar rupiah. Juga kita meminta bantuan kepada tim intelijen di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sehingga tersangka kemarin berhasil diamankan di Papua Barat. Pada hari ini tersangka tiba dengan pesawat dari Papua Barat, tiba di Maluku, dan kemudian akan selanjutnya kita proses berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dalam hal ini tersangka terjerat di dalam proyek pekerjaan Jalan Rambuta Manusa, Kecamatan Ina Mosol, Kabupaten Seram Barat tahun 2018 yang bernilai 31 miliar. Saudara, 3 remaja di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ketahuan mencuri tabung gas LPG di lokasi sentra kuliner. Aksi pelaku terekam kamera pemantau. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap ketiga pelaku berkat rekaman kamera pemantau. Ketiga pelaku ditangkap di rumah mereka masing-masing. Bahkan satu pelaku sempat bersembunyi di plafon rumah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 tabung gas. Pelaku mengaku mencuri tabung gas dengan merusak kunci gembok kios kuliner. Menurut polisi, pelaku merupakan sindikat pencurian yang selama ini terjadi di Bulukumba dan pelaku telah 6 kali beraksi. Untuk alat barang bukti yang kita temukan, ini adalah tabung gas. Ada beberapa biji yang kita sita di tempat kediaman para tersangka, dengan ada alat yang digunakan yaitu untuk merusak pintu atau gembok sebelum melakukan pencurian. TKP-nya di mana itu, Bang? TKP-nya di Pantai Merpati. Jadi untuk kasus laporan polisi yang kita jadikan dasar penangkapan ini adalah laporan polisi yang diadukan oleh salah satu pemilik lapak di Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Ada berapa tabung gas yang diamankan? Untuk sementara yang kita temukan ada sekitar 6 biji, 6 buah tabung gas yang hasil curian dari para tersangka ini. Terus hasil curiannya diapakan itu? Ya, ada yang sudah dijual, ada yang masih diutuh di rumah kediamannya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.